Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan para bapak jamaah kajian iktikaf Masjid Besar Al-Furqan. Mudah-mudahan kita semua yang berhimpun di majelis yang mulia ini senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita awali dengan menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini, di bulan yang mulia ini, juga di tempat yang mulia ini, Masjid Besar Al-Furqan, kita melaksanakan kegiatan yang juga mulia, yaitu dalam rangka menuntut ilmu agar kita mendapatkan pencerahan dari nilai-nilai Al-Quran, Al-Hadis, dalam rangka meningkatkan pemahaman kita untuk mewujudkan ibadah dan amal soleh kita, dan semuanya mudah-mudahan mengantarkan menjadi sesuatu yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat teriring salam kita sampaikan semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan kerabat beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga yaumil akhir. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa berittiba pada beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan menjadikan beliau sebagai uswah hasanah dalam kehidupan kita. Karenanya mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Para bapak jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi kajian dalam rangka mengisi kegiatan iktikaf kita. Tentu saja bukan karena saya berpengetahuan yang banyak atau memiliki ilmu yang luas, tetapi ingin menyampaikan atau berbagi atau sharing tentang hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita membaca, mengkaji, juga bertadabbur Al-Quran untuk mendapatkan pendalaman pemahaman kita tentang nilai-nilai Al-Quran untuk meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Saya memberi judul meraih kemenangan hakiki. Boleh bapak jemaah sambil menatap atau melihat sesuatu yang di layar, ya, melihat sebuah tulisan biasanya itu akan menguatkan pemahaman kita, ya. Jadi di samping mendengar tapi juga melihat, ya, karena dunia hari ini sudah sangat erat dengan dunia digital, gitu ya. Ya, sungguh sangat membantu kita untuk mempermudah memahami sesuatu. Meraih kemenangan yang hakiki.
Nah, tentu kita perlu memahami dulu, ya, karena kita orang Indonesia, mari kita memahaminya dulu dari konteks bahasa Indonesia, ya, bahasa nasional kita. Apa itu kata kemenangan, apa itu kata hakiki, dan kita ambil referensinya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau di sekolah disingkat dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata kemenangan memiliki arti kesuksesan atau keberhasilan. Lalu kata hakiki memiliki arti sebenarnya atau sesungguhnya. Maka kata kemenangan yang hakiki dapat diartikan sebagai kesuksesan atau keberhasilan yang sebenarnya atau yang sesungguhnya. Kata sebenarnya, kata sesungguhnya dapat berlawanan dengan kata-kata semu, ya. Jadi sesungguhnya, semu, gitu ya. Para bapak jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kira-kira itu arti dari menurut bahasa Indonesia yang kita temukan referensinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi intinya sukses atau berhasil. Kemudian hakiki sebenarnya atau sesungguhnya, bukan sesuatu yang semu, begitu. Para bapak jemaah sekalian, lalu untuk bisa memberikan gambaran dalam konteks apa yang ingin kita pahami dalam materi ini, maka saya berikan ilustrasi berupa tulisan juga. Nah, kira-kira seperti ini. Perspektif umum tentang kesuksesan atau keberhasilan, atau kata lainnya pandangan umum orang tentang keberhasilan atau kesuksesan itu. Seseorang disebut sukses atau berhasil apabila seseorang itu paling tidak memiliki 5 hal, ya, banyak sekali, tapi saya ambil 5 hal yang paling tidak mendekati. Yang pertama, ada orang yang disebut sukses kalau memiliki harta yang banyak. Nah, sukses. Ya, hartanya banyak, uangnya banyak, mungkin emasnya banyak, mungkin mutiaranya banyak, mungkin tanahnya luas, mungkin kontrakannya beratus-ratus pintu, ya, dan lain sebagainya. Maka disebut dia orang sukses. Kemudian apalagi? Dia memiliki popularitas. Ya, popularitas ini biasanya berkenaan dengan ketenaran. Orang mengenal dia dari ujung sampai ujung, gitu. Jadi kalau disebut nama si A, orang tahu itu namanya populer, gitu. Jadi popularitas dari kata populer, gitu ya. Jadi, tapi kalau disebutkan nama saya, orang nggak tahu sampai ujung-ujung, gitu ya. Nah, tapi kalau ada orang yang populer namanya, kalau disebutkan namanya, orang tahu siapa dia. Itu namanya popularitas. Maka dia disebut sukses. Ya, eksis, ya, eksis. Lalu apalagi? Orang disebut sukses kalau dia memiliki strata sosial yang tinggi. Ya, misalnya dia mungkin punya latar belakang keturunan yang hebat-hebat. Ya, orang bilang keturunan darah biru. Ya, biasanya itu beda dengan yang lain tampilannya. Ya, cara nyapanya saja beda itu. Nah, itu dia punya strata sosial yang tinggi dari yang lain. Ya, ada darah biru dan seterusnya, ya. Lalu apalagi? Memiliki banyak gelar akademis. Ada S1-nya, ada S2-nya, ada S3-nya, ada SSSS yang lain begitu. Ya, bahkan kadang-kadang kalau dideret, di depan nama banyak, di belakang nama banyak gitu. Jadi panjang namanya itu karena mempunyai banyak gelar akademis.
gitu. Nah, dia disebut orang sukses karena memiliki banyak gelar akademis. Lalu apalagi? Memiliki kedudukan yang tinggi, punya jabatan yang tinggi, punya pangkat yang tinggi, punya kedudukan yang tinggi, maka dia disebut orang sukses. Ada berapa itu? 5 ya, kalau disebutkan semua nggak cukup waktunya, jadi saya ambil 5 saja ya. Banyak hartanya, punya popularitas, strata sosialnya tinggi, banyak gelar akademisnya, kemudian memiliki kedudukan atau jabatan-jabatan yang tinggi. Ini perspektif umum, pandangan umum orang, maka dia disebut orang sukses, orang yang berhasil. Karena kita ingin mengkaji dalam konteks nilai-nilai Al-Quran, maka tentu kita pakai sudut pandang Al-Quran atau perspektif Al-Quran. Sekarang kita coba lihat ya. Kalau tadi perspektif umum di lingkungan kita, kehidupan kita sehari-hari ya gitu. Nah sekarang bagaimana perspektif Al-Quran atau pandangan Al-Quran atau dari sudut pandang Al-Quran tentang sukses dan berhasil itu? Maka dalam Al-Quran ada 2 terminologi yang bisa kita temukan dalam Al-Quran. Yang pertama ada namanya istilah al-falah. Ini saya ambil pendapat dari salah satu cendekiawan kita, yaitu Profesor Muhammad Quraisy Shihab. Beliau menyampaikan bahwa al-falah itu berarti memperoleh apa yang diinginkan atau kebahagiaan. Jadi al-falah ya, misalnya di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ada memperoleh sesuatu yang diinginkannya atau yang mendapatkan untuk mencapai kebahagiaannya ya. Jadi orang beriman kalau tidak punya cita-cita bahagia ya apa namanya itu ya. Jadi ada kata al-falah ya, yang berarti kemenangan tadi, dan diberikan pengertian atau arti adalah memperoleh apa yang diinginkan atau berupa kebahagiaan ya. Contohnya kebahagiaan atau sesuatu yang ingin dicapai oleh orang-orang yang beriman ya. Mas Riki sebagai orang yang beriman harus punya keinginan untuk mencapai sesuatu untuk menuju kebahagiaan. Nanti kembali kebahagiaan yang mana itu pertanyaan, nanti adanya di ujung ya. Kalau dikasih sekarang selesai itu ceritanya ya, nanti adanya di ujung ya. Kalau dikasih sekarang ya sudah selesai kajiannya ya, harus dibikin penasaran gitu ya, ya supaya apa, menarik gitu ya. Baik, kemudian satu lagi saya ambil pendapatnya menurut Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Al-falah, beliau memberikan pengertiannya adalah tercapainya tujuan yang dicita-citakan berkat adanya ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa untuk menuju atau mencapai sebuah keberhasilan. Ini pendapat yang lain ya. Kemudian dalam Al-Quran diberikan satu referensi ayat Al-Quran, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi bertakwa, berjihad,
mendekatkan diri kepada Allah itu ada tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuan yang ingin dicapai? Yaitu keberhasilan dalam menggapai apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita semua ini duduk di sini nih, ada yang mau dicapai, Pak. Ya, jangka pendeknya apa? Kita memperoleh pemahaman, kita memperoleh ilmu, kita memperoleh pengetahuan, itu jangka pendeknya. Jangka panjangnya apa? Kita ingin mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh Allah. Itu. Jadi tidak boleh melakukan sesuatu sesuatu yang hampa gitu. Nggak ada orientasinya, nggak ada cita-citanya yang ingin dicapai gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apalagi orientasi bagi orang-orang yang beriman, maka yang ingin dicapai pasti adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bentuknya? Nanti ada di bagian akhir penjelasan itu nanti. Nah, ini perspektif Al-Qur'an tentang kemenangan tadi, tentang kesuksesan atau keberhasilan itu. Artinya ada sesuatu yang ingin dicapai oleh seseorang sesuai dengan harapan atau keinginannya, dan kalau ini tuh diperoleh maka akan mendatangkan kebahagiaan. Saya, Pak, dulu ya ingin mendapatkan si ibunya yang di rumah sekarang. Itu kan usahanya luar biasa itu, Pak. Keinginannya luar biasa untuk mendapatkannya. Lalu apa yang dilakukan? Berikhtiar, bekerja keras untuk mencapainya. Dan kalau sudah tercapai, itu bahagia itu luar biasa. Ya, Mas Riki ya. Iya. Ini yang muda-muda ini perlu itu dari sekarang itu. Ya. Mas Imam ini sudah ada berapa ini kira-kira yang dicanangkan? Ya. Pilih salah satu, dan itu kalau nanti sudah tercapai, insya Allah akan memberikan kebahagiaan. Apapun itu, tentu dasarnya adalah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kebahagiaan ketika kita mencapai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, di dalam Al-Qur'an ada juga kita temukan kata al-faus atau al-faiz. Ya. Saya kembali mengutip pendapat dari Profesor M. Quraish Shihab tentang kata al-faus atau kata al-faiz. Beliau menyampaikan bahwa al-faiz atau al-faus adalah keberuntungan atau kemenangan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia namanya sinonim. Sinonim itu kata yang memiliki pengertian yang sama atau hampir sama. Jadi kata al-falah dengan kata al-faus atau kata al-faiz itu adalah padanan atau sinonim. Jadi kalau belajar bahasa Indonesia ini itu ada namanya sinonim. Sinonim itu artinya ya padanan kata, arti kata yang memiliki maksud pengertian yang sama atau hampir sama. Ya. Jadi ada tadi kata al-falah dan sekarang kata al-faus atau al-faiz. Kemudian dalam Al-Quran ditemukan ada ayat di surat Al-Imran ayat 185, bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, di situ ada kata faz. Ya, adalah derivasi dari kata al-faus atau al-faiz. Apa pengertiannya? Apa yang dimaksudkan? Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung.
sungguh dia mendapatkan keberuntungan. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi, apa yang dijanjikan oleh Allah adalah kebahagiaan. Ketika seseorang dibebaskan dari neraka, maka dia dimasukkan ke dalam surga. Ketika tercapai, kemudian Allah memperkenankannya dibebaskan dari dalam neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka kata Allah, sungguh dia telah menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang berikutnya ada ayat yang lain yang mungkin padanannya juga atau memiliki maksud yang hampir sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Surat Al-Hasr ayat 20. Tidaklah sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni jannah. Penghuni-penghuni jannah itu adalah orang-orang yang beruntung. Penghuni surga disebutkan sebagai orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kenapa disebut beruntung? Karena dia mencapai keberhasilan sebagaimana yang dia inginkan, dia cita-citakan dalam hidupnya. Allah memberikan kepadanya sesuatu yang dijanjikan. Apa itu? Yaitu kebahagiaan dan kenikmatan surga. Para bapak, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada penjelasan terkait dengan perspektif umum yang disampaikan di atas tadi. Ya, belum ada disebutkan, oh yang paling banyak hartanya dan dialah yang berbahagia. Yang paling tinggi kedudukannya, dialah yang paling sukses. Ini belum ketemu nih kita penjelasannya dalam Al-Quran ini. Ya. Nanti kita uraikan terus. Nah, dari penjelasan yang disampaikan di ayat tadi bahwa dua kata al-falah kemudian al-fauz atau al-faiz menunjukkan bahwa keberhasilan, kesuksesan yang dicapai adalah berorientasi kepada tercapainya cita-cita, harapan, keinginan yang berorientasi pada kehidupan akhirat. Jadi titik tolak ukurnya ini, bahwa kebahagiaan yang dihantarkan oleh keberhasilan dan kesuksesan itu adalah tercapainya keinginan kita, kemudian harapan kita untuk memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya. Para bapak, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian pertanyaan berikutnya adalah supaya kita bisa mencapai, bisa menggapai, bisa memperoleh, bisa meraih kemenangan yang hakiki, keberhasilan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sebenarnya, maka tentu tidak bisa tercapai dengan tiba-tiba gitu. Oh, tiba-tiba sukses, tiba-tiba berhasil, itu adalah hal yang mustahil. Ya, contoh sederhana saja, ya mustahil kita bisa sampai di masjid ini kalau kita tidak melakukan aktivitas perjalanan dari rumah kita ke masjid. Saya mau ke masjid nih, ke Masjid Al-Furqan, cuma ngomong aja dari tadi, kira-kira sampai apa enggak? Sampai kapan juga nggak bakal sampai. Nah, oleh karenanya kesuksesan, keberhasilan yang sesungguhnya tadi perlu kita capai, gapai dengan sebuah usaha dan ikhtiar yang sesungguh-sungguhnya. Nah, sekarang saya masuk pada apa usahanya, bagaimana kita menggapai kemenangan yang hakiki itu. Ya, yang pertama yang perlu kita siapkan adalah iman. Tidak ada aktivitas apapun yang ingin kita lakukan untuk mencapai sebuah keberhasilan
dalam perspektif Al-Quran yang disampaikan tadi, yang pertama adalah iman. Jadi yang harus kita siapkan paling utama dalam hidup ini iman. Ya, kemana-mana harus berdasarkan iman. Ibadah ke masjid, iman. Ya, duduk di majelis taklim, iman. Karena kalau enggak iman, enggak fokus pikirannya. Ini tadi sisa yang saya makan tadi sore kayaknya masih ada, ini perlu diteruskan gitu ya. Atau pikiran-pikiran yang lain ya, yang mengganggu kita. Tapi karena kita meletakkannya atas dasar iman, maka insya Allah kita fokus, kita serius, kita cermat untuk mengikuti apa yang kita sampaikan atau apa yang kita kaji. Nah, orang-orang yang meletakkan imannya sebagai landasan dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya, maka dia akan termasuk orang-orang yang tadi bisa menggapai kesuksesan atau keberhasilan yang hakiki, bukan keberhasilan yang semu. Misalnya kita baca dalam Al-Quran ya, surat Al-Baqarah ayat 4 misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Iman ya. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Al-Quran, itu semuanya dijadikan sebagai dasar dalam konteks keimanannya. Dan yang kedua adalah berorientasi akhirat. Jadi hidup ini orientasinya yang paling utama adalah orientasi akhirat ya. Orientasinya adalah akhirat. Di ayat yang lain, kalau tidak salah ada di surat Al-Qasas ayat 77, Allah menyatakan bahwa orientasi hidup kita itu yang paling utama adalah tentang akhirat ya. Wabtaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, dan hendaklah mempersiapkan segala sesuatu adalah untuk kepentingan akhirat. Allah menyuruh kita mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita dengan berorientasi akhirat. Segala yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita hari ini, Allah meminta kita untuk diorientasikan kepada akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi kata Allah juga jangan mengabaikan urusanmu di dunia. Akhirat, dunia. Akhirat, dunia. Akhirat yang kita tuju, dunia ngikut. Itu. Contoh, bapak-bapak kalau mau berangkat ke kantor, itu meninggalkan rumah, anak istri di rumah, berangkat ke kantor, melaksanakan aktivitasnya di kantor, mengurus pekerjaan kantornya. Ketika dimulai dengan niat semata-mata dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi nafkah keluarganya, maka akhirat tercapai, dunianya tercapai. Apa akhiratnya? Langkah dari rumah yang dimulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, maka seluruh aktivitas yang dilakukannya di kantor dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Lalu yang kedua, hasil kerjanya dalam 1 bulan atau dalam 1 rentang waktu tertentu, sebagaimana
tugas dan tanggung jawabnya, maka kepadanya berhak mendapatkan kompensasi berupa penghasilan seperti gaji, honor, tunjangan, bonus, atau apapun nilainya. Berarti untuk urusan dunianya. Bawa pulang tuh. Nanti kalau sudah waktunya, terima itu gaji, terima itu honor, terima itu tunjangan, bawa pulang. Lalu dengan bawa pulang lantu bisa nanti beli beras, bisa untuk beli pakaian keluarganya, bisa memperbaiki rumahnya, bisa membeli kendaraan untuk mempermudah aktivitasnya. Maka itu adalah konteks duniawian. Tetapi dua-duanya satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Artinya tidak bisa akhirat saja. Saya mau akhirat aja lah, masa bodoh lah istri di rumah, mau makan mau emang saya pikirin, enggak bisa. Maka tadi Allah menyebut wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan urusanmu, bagianmu di dunia. Ya. Enggak usah dipikirin lah anak-anak di rumah mau makan, mau minum, bertentangan dengan apa yang disampaikan Allah. Surat Al-Qasas ayat 77. Jadi untuk menggapai kesuksesan kemudian keberhasilan yang mengantarkan tercapai kebahagiaan yang hakiki, landasan pertama yang harus kita siapkan adalah iman. Ya, mau bekerja ya iman. Mau ibadah apalagi iman. Mau beraktivitas yang apapun yang kita lakukan itu dasarnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apa itu iman? Iman adalah keyakinan yang kuat bahwa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu iman. Ya. Orang kalau imannya bagus kan, kalau lagi berdagang ngukur pakaian 10 meter ya 10 meter. Kenapa? Iman. Apa yang dikatakan oleh iman? Kan Allah tahu, Allah mengawasi, Allah mencatat. Nimbang beras 3 kilo ya 3 kilo, jangan dikurangin sekian on. Walaupun yang beli tidak tahu. Siapa yang membuat dia seperti itu? Imannya. Apa itu iman? Dia diawasi oleh Allah, dia dipantau oleh Allah. Ya, orang CCTV yang kita pasang di bawah saja orang mikir juga itu. Ini kalau saya ambil ini ada CCTV-nya, terekam juga itu, ketahuan juga nantinya. Maka iman adalah keyakinan yang kuat kepada zat yang maha kuasa bahwa kita senantiasa beserta Allah, dipantau, diawasi, dicatat dan direkam gerak-gerik kita satu dan lain halnya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Jadi kalau kita mau menggapai kesuksesan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, maka syarat pertama yang harus kita penuhi adalah iman kita yang kokoh. Dan insya Allah kita yang berada di masjid, senang ke masjid, itu pertanda bahwa dia beriman. Ya. Kita lanjut. Lalu yang kedua, untuk menggapai kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang hakiki, kita harus menegakkan sholat. Karena sholat adalah ibadah yang agung, ibadah yang tinggi. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah memerintahkan kita untuk mempelajari, memahami, mengkaji kitab Al-Quran. Kemudian kita disuruh menegakkan salat. Kata Allah, ketika orang menegakkan salat, maka dia akan terjaga dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, karena salat itu adalah ibadah yang agung,
ibadah yang tinggi. Wala dzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah dalam konteks ibadah salat adalah ibadah yang tertinggi, ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Maka untuk menggapai kesuksesan dan keberhasilan yang hakiki, setelah kita beriman, tegakkan salat. Alhamdulillah selama bulan Ramadan kita menegakkan salat fardu kita, salat sunnah kita, qiyamul lail, salat tahajud kita lanjutkan di 10 malam terakhir, salat tarawih di setiap malam, ba'da salat isya, salat witir setiap malam, dan salat sunnah kita yang lainnya. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari apa yang didorong oleh keimanan kita, maka salat menjadi pondasi berikutnya. Dalam Al-Quran sebagaimana yang tertera surat Al-Hajj ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan, supaya kamu beruntung, supaya kamu sukses, supaya kamu berhasil. Ya, ruku, sujud, kemudian menyembah Allah dalam konteks ubudiyah adalah bagian dari keimanan kita, perintah iman kita, bahwa salat adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang tinggi, dan salat yang kita kerjakan membentengi kita, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Ya, jadi orang kalau salatnya benar, salatnya bagus, maka berbanding dulu mestinya dengan sikapnya, tingkah lakunya, sebagaimana yang tadi disebutkan di surat Al-Ankabut Al-Ankabut ayat 45, bahwa orang yang sholat dia akan terbebas, tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Para bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi hati-hati tentang perkara sholat, karena di ayat yang lain surat Al-Ma'un Allah mengingatkan kita, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kata Allah, celaka bagi orang-orang yang sholat. Tapi jangan dipotong sampai situ. Ya, nanti orang pada nggak sholat. Ya, kadang dunia sekarang main potong-potong aja ini. Celaka orang yang sholat. Kenapa celaka? Karena dia lalai dalam sholatnya. Ya, sholat kalau lagi ingat, ya, kalau lagi ingat sholat. Kalau lagi nggak ingat nggak sholat. Kalau lagi kepepet sholat. Apa contoh kepepet? Lagi susah banget sholat. Tapi kalau lagi nggak susah, lagi anteng-anteng aja, santai aja, itu namanya lalai. Apalagi lalai dalam sholat, lalai dalam pelaksanaannya. Contohnya apa? Nggak tumak ninah. Tuh yang di Jawa Timur apa yang di mana tuh yang sholat tarawih 23 rakaat 10 menit kelar tuh. 8 menit. Lah, itu rekor lagi itu. Itu tidak tumak ninah. Maka disebut lalai dalam sholat. Belum berdiri udah ya, 23 rakaat kurang dari 10 menit kelar. Apalagi lalai dalam sholat, ulur-ulur waktu. Ya, ulur-ulur waktu. Ya, waktu sholat zuhur dikerjakan hampir masuk sholat asar. Disebutkan lalai dalam sholat. Termasuk ketika kita tidak mampu
menjadikan sholat sebagai sesuatu yang menjaga kita, mencegah kita dari hal-hal yang disebutkan tadi, perbuatan keji dan mungkar. Berarti ada kelainan kita dalam sholat. Para bapak jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sholat menjadi syarat kedua untuk kita menggapai kemenangan, keberhasilan, kesuksesan yang hakiki. Kita lanjut. Yang ketiga, bersikap sabar. Untuk menggapai sukses, keberhasilan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, kita harus memiliki sikap sabar. Ada beberapa hal yang terkait dengan kesabaran ini. Pertama, sabar di dalam melaksanakan perintah Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat berat rasanya kalau nggak sabar. Ya, makanya banyak orang yang kalau sholat tarawih nyari imam yang paling cepat bacaannya. Itu karena nggak sabar. Iya. Begitu juga kalau ada yang kultum ceramah Ramadan, cari yang paling pendek ceramahnya. Nggak sabar. Gitu ya. Nah, jadi sikap sabar menentukan kualitas amal kita. Ya, dan memang orang mengatakan sabar itu termasuk pekerjaan yang berat. Ya, janji sama seseorang jam 12. Ini udah setengah 1 belum nongol juga tuh yang janjian sama kita itu. Itu rasanya itu bukan main itu. Kalau nggak sabar, kita tinggal tuh dia. Nah, betapa sabar ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam menggapai keberhasilan dalam hidup kita, kesuksesan dalam hidup kita. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Suruh sabar, sabar lagi. Suruh sabar, sabar lagi. Jadi jangan pernah mengatakan kesabaran saya sudah nggak ada batas, sudah apa? Kesabaran saya ada batasnya begitu. Mestinya kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya. Jangan mengatakan ya kesabaran saya sudah apa? Batas kesabaran saya sudah habis nih gitu. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Karena kata Allah, bersabar dan kuatkan kesabaran. Gitu. Dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, sabar dalam ketaatan. Ya, sholat kita sabar, puasa, apalagi 1 hari menahan tidak makan, tidak minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Walaupun di rumah kita ada makanan dan minuman yang enak, tapi kita sabar. Itu namanya sabar dalam ketaatan. Ada lagi sabar di dalam meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Allah melarang kita minum minuman keras. Allah melarang kita minum khamar. Allah melarang kita berzina. Allah melarang kita mencuri. Allah melarang kita berbuat yang mungkar. Sabar. Suruh bersabar kita. Termasuk bersabar menahan emosi. Iya. Sabar menahan emosi termasuk perkara yang tidak mudah. Ya, Rasulullah ya dilempari pakai kerikil sampai berdarah-darah. Ya, tapi Rasulullah tidak membalas dengan melemparinya dengan batu yang lebih besar. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah berdoa. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada yang bersangkutan. Kira-kira kalau Mas Riki dilemparin pakai kerikil terus darah itu gimana kira-kira? Iya. Tapi Allah menyuruh kita bersabar. Bahkan salah satu ciri orang beriman tadi yang dipanggil adalah orang beriman. Beriman salat. Beriman sabar.
Jadi ikatannya diambil dari yang paling mendasar, iman. Ya. Salat sabar. Semuanya sabar. Berbuat yang tidak baik, bersabar. Ya. Menahan emosi, apalagi. Ya, apalagi di rumah kita. Ya, melihat anak kita, melihat istri kita. Kalau nggak sabar. Kan ada orang yang nggak sabar. Ya, nggak nahan emosinya. Itu tutup panci melayang sampai ke pagar depan. Ya, kenapa? Tidak bisa mengendalikan amarahnya, emosinya. Nah, Allah menyuruh kita kalau mau mencapai kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang hakiki, keberhasilan yang hakiki, sabar dan kuatkan kesabaran. Artinya apa? Lipat gandakan terus-menerus kesabarannya. Dan tidak boleh mengatakan seperti tadi, kesabaran saya telah habis. Kalau itu yang kita ucapkan, berarti kita telah melakukan sesuatu yang bertentangan apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagai orang-orang beriman. 3. Yang keempat, untuk mencapai kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan yang hakiki, keberhasilan hakiki, maka kita diminta oleh Allah untuk berteguh hati. Ya, jangan cengeng, kira-kira begitu. Ya, jadi pengurus masjid baru diomongin sekali langsung minta mundur. Itu cengeng namanya itu. Harus teguh hatinya. Artinya apa? Kalau selama yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan, yang membawa kemaslahatan, kita disuruh berteguh hati kita. Ya, jadi pengurus DKM ini kan dinamikanya luar biasa. Ya, Pak Rizal ya. Ya, pengurus yayasan, ya pengawas, ya pembina, ya pengurus DKM. Ya termasuk sebagai jamaah. Kalau nggak siap mentalnya, pindah dia ke masjid lain. Ya, kenapa? Nggak teguh hatinya. Nah, sementara Allah menyuruh kita untuk berteguh hati dalam kehidupan ini. Ya, jadi jangan gampang jangan jadi orang yang cengeng gitu. Ya, jadi kalau ada masalah, jangan lari dari masalah, tapi diselesaikan. Pegadaian aja bisa kok menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masa kita orang beriman gak bisa menyelesaikan masalah? Nah, perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wa dzkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, apabila kamu memerangi pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Maksudnya menghadapi musuh sekalipun, ya kalau nggak teguh hatinya kira-kira gimana mau ketemu musuh? Ya, tapi konteksnya tidak hanya berhadapan dengan musuh, tapi segala sesuatu dalam aktivitas kehidupan kita harus berteguh hati. Ngurus anak yang susah dibilangin, teguh hatinya. Jangan langsung diusir, pergi kamu, jangan balik selamanya. Berarti nggak teguh hatinya. Jadi sukses, keberhasilan yang hakiki harus menyiapkan keteguhan hati dalam segala urusan kehidupan kita. Maka keteguhan hati menjadi salah satu syarat untuk kita mencapai kebahagiaan itu. Kemudian yang berikutnya, ya nggak perlu terlalu ini ya supaya waktunya juga. Lalu yang kelima, untuk bisa menggapai kebahagiaan, kesuksesan kita, keberhasilan kita dalam kehidupan ini, ya, yang berorientasi akhirat tadi ya Pak ya. Jadi orientasi tadi sudah disampaikan di awal. Yang dimaksud orientasinya adalah orientasi akhirat. Kebahagiaan yang hakiki artinya kebahagiaan akhirat. Ya, karena kebahagiaan dunia itu relatif. Tadi sudah disampaikan di awal tadi. Ada contoh tadi. Yang kelima adalah berbagi. Apa yang mau dibagi? Berbagi sesuatu yang Allah titipkan pada kita. Itulah yang disebut rizki. Jadi dalam kehidupan kita, dalam diri kita ada titipan Allah berupa rizki. Tapi rizki itu tidak hanya berbentuk materi. Punya ilmu, bagi ilmunya. Punya harta, bagi hartanya. Punya ide, bagi idenya.
Punya pandangan, bagi pandangannya. Maksudnya. Jadi tidak semata-mata yang harus dibagi itu berupa materi. Termasuk berbagi senyum. Kan ada hadisnya kan? Senyummu kepada saudaramu adalah sodako. Masa senyum aja susah sih? Gitu. Gimana harta? Gimana yang lain? Masa senyum saja susah dibagi? Nah, sementara Allah menyuruh kita, berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya. Demikian pula kepada fakir miskin, orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Kalau mau berbagi sesuatu, Allah menyuruh kita untuk membaginya kepada yang terdekat. Nah, contohnya misalnya persoalan nih yang mau kita bagi besok nih, zakat fitrah. Jadi baginya kepada siapa? Yang paling dekat. Makanya kita ketika mengumpulkan mustahid, diambil yang paling dekat dengan lingkaran masjid. 16, 19, terus mana lagi nih di atas nih? Iya, 11. Itu perintah Allah. Jangan kita membagikannya lalu kita dahulukan orang di Depok. Kerabat kita terdekat dulu. Bahkan bila perlu ada keluarga kita di rumah, itu yang harus didahulukan. Memang dia punya haknya, memang dia termasuk dalam kategori mustahik. Dia termasuk fakir miskin, dia termasuk orang yang musafir dan seterusnya. Maka kepada mereka lah diberikan yang terbaik. Ya, memberikan kepada mereka itulah yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah orang-orang beruntung. Suruh berbagi kita. Nah, tapi sekali lagi tidak hanya berbagi yang berbau materi, tapi juga bisa membagi yang lain. Contohnya tadi bagi ilmu, ya. Apalagi ibu-ibu sekarang itu ya. Contoh ibu-ibu sekarang itu yang bisa masak misalnya, ya buat resepnya, share se-Indonesia, bisa belajar masak dari resep yang dibuat oleh seseorang. Itu bagi ilmu namanya. Tapi jangan coba-coba bagi ilmu yang jelek. Ya, ilmu copet jangan dibagi, Pak. Nah, iya, nanti se-Indonesia jadi copet. Jangan, berbagilah ilmu yang bermanfaat. Baik, kita disuruh berbagi. Apapun yang kita punya disuruh berbagi. Ya, harta kita, ilmu kita, keterampilan kita, kemudian keahlian kita disuruh berbagi. Makanya kenapa di di dalam persoalan pekerjaan, ketika ada satu orang ahli, maka harus mendidik orang yang ada di belakangnya atau di sekitarnya untuk juga bisa memiliki keahlian sebagaimana yang untuk apa? Supaya kemaslahatannya, kebaikannya akan jauh lebih banyak lagi. Kalau dua orang ahli tentu jauh lebih baik daripada satu ahli. 5 orang ahli tentu jauh lebih bagus daripada 2 atau 3 orang ahli. Artinya semakin banyak kemaslahatan yang akan diperoleh. Baik, kemudian yang keenam, langkah untuk mencapai keberhasilan, kesuksesan yang hakiki adalah bekerja keras. Tidak boleh berpangku tangan. Iya. Mau mengerti tentang tata cara sholat, ya belajar tentang kaifiat sholat. Mau mendapatkan harta untuk mencukupi kehidupan kita, ya harus bekerja keras. Nggak bisa. Ya, udah saya berdoa aja lah kepada Allah, ntar juga datang beras. Sampai kapan tuh doanya baru datang tuh beras? Bekerja keras, ikhtiar yang sungguh-sungguh, sebab Allah akan memberikan rizkinya, memberikan karunia kepada hambanya, itu bergantung usaha dan ikhtiar dari hambanya. Ini di ayat
10 surat Al-Jumu'ah. Ayat ini sering dibaca kalau lagi sholat Jumat oleh imamnya. Saya termasuk yang favorit baca ayat ini. Ya. Yang dimulai ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalat dan seterusnya. Nah, ayat 10-nya fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Jadi setelah sholat kita tidak boleh lama-lama, Pak. Suruh segera pergi meninggalkan tempat sholat kita. Untuk apa? Bertebaran dimanapun tempat aktivitas kita. Ngapain? Mencari rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke pasar silakan berdagang di pasar. Yang guru silakan mengajar di sekolahnya. Dosen silakan mengajar di kampusnya. Yang bisnis silakan urus bisnisnya. Yang di sawah, yang di ladang, yang di kebun silakan urus pertaniannya. Yang di laut silakan urus sebagai nelayannya. Disuruh bertebaran. Untuk apa? Mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Tidak boleh berpangku tangan. Jadi orang yang beriman kalau mau mencapai kesuksesan bekerja keras. Tidak bisa berpangku tangan. Sesuai dengan batas kemampuan masing-masing. Ya, jangan ilmunya elektrik kemudian pekerjaannya nggak ada ilmunya dengan elektrik ya. Walaupun sebenarnya tidak harus berbanding lurus, tidak harus otomatis gitu. Tetapi kalau punya ilmunya itu jauh lebih mudah ketika mengerjakan sesuatu. Ya, saya ada contoh, Pak. Ini contoh pribadi saya ini ketika kalau nggak punya ilmunya. Suatu ketika di rumah saya itu ada keramik di lantai 2 itu lepas gitu. Karena gelembung gitu terus lepas 2 biji. 2 biji, Pak. Bayangan saya 2 biji ini masa sih harus manggil tukang? Saya langsung berinisiatif pergi ke material depan tuh, belilah semen 1 kilo, kan ada yang kantong plastik 1 kilo. Saya belilah apa itu buat beginian tuh, apa namanya itu? Sendok semen gitu kan. Udah, bawa pulang, keramiknya masih utuh, nggak pecah. Kan maksudnya tinggal dipasang lagi kan? Itu dari pagi, Pak. Dari pagi jam 8 jam 9, mulai dari belanjanya sampai pasangnya. Ini sudah mau masuk waktu zuhur, nggak terpasang-pasang, Pak. Pasang, ngangkat lagi. Pasang, ngangkat lagi. Pasang, ngangkat lagi. Sampai sholat zuhur tiba. Sampai semen yang 1 kilo tadi habis, Pak. Tapi belum kepasang juga itu keramik 2 biji. Sampai akhirnya pun saya datang sholat zuhur di Al-Furqan. Pas sholat zuhur, pulang lagi. Kemudian mau beli semen lagi, buat nerusin lagi, nyoba lagi. Ketemulah tukang. Dulu pernah saya pakai jasa tenaganya. Di sekolah pernah saya pakai, di rumah juga pernah. Pak Ustadz mau kemana? Ini mau beli semen. Buat apaan? Itu keramik di rumah ada 2 biji ngangkat itu. Cuman saya pasang dari pagi kok nggak bisa-bisa ya, saya bilang begitu. Nah, apa kata dia? Ya nggak bisa lah katanya gitu. Ustadz mau masang keramik katanya gitu. Ya itu kan pekerjaan saya kata dia gitu. Ya udah kamu ke rumah aja lah pasang. 10 menit kelar. Ini artinya apa? Mengerjakan sesuatu kalau ada ilmunya itu gampang, mudah, lancar gitu ya. Ya, oleh karenanya Allah menyuruh kita bertebaran di muka bumi sesuai dengan ilmu kita, sesuai dengan kemampuan kita dalam rangka apa? Mencari karunia Allah dan jangan berpangku tangan. Ini yang terakhir. Yang terakhir, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk menggapai kemenangan, keberhasilan yang hakiki adalah banyak
mengingat-ingat nikmat Allah. Bahkan di surat Ar-Rahman yang sering dibaca oleh Imam Rawatib kita Pak Ustadz Andi, itu diulang-ulang kalimat yang sama, pernyataan yang sama dari Allah, betapa menunjukkan bahwa kita disuruh ingat terus menerus semua nikmat Allah yang ada pada diri kita. Ya, banyak mengingat nikmat Allah. Ya, kan ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Nikmatku yang mana lagi yang engkau dustakan? Artinya nikmatku yang mana lagi yang engkau tidak akan syukuri? Sehat badanmu, sehat matamu, sehat telingamu, sehat mulutmu, sehat kakimu, sehat tanganmu, nyenyak tidurmu, enak makanmu. Semua nikmat Allah. Kita disuruh ingat terus. Bagaimana cara mengingatnya? Dengan banyak mengucapkan syukur kepada Allah, yaitu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala sesuatunya. Di ayat ini juga ada dibacakan. Ayat 69 surat Al-A'raf. Allah mengajarkan kepada kita setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk diingat kapan saja, di mana saja. Sebab kalau kita sudah lupa dengan nikmat Allah, maka kita termasuk orang-orang yang lalai dan seolah-olah apa yang kita punya hari ini adalah milik yang bersumber dari diri kita. Para bapak jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulan yang bisa saya berikan untuk menggarisbawahi tentang bagaimana menggapai keberhasilan, kesuksesan yang hakiki, orang yang memperoleh kemenangan, kesuksesan yang hakiki dalam perspektif Al-Quran, yaitu orang yang beriman. Tadi sudah di awal, nomor satu iman, lalu selalu beramal ibadah dan beramal soleh atau beramal kebaikan. Seluruh aktivitas dalam kehidupan kita melahirkan kebaikan dan kesalehan, baik kesalehan perorangan, individu, maupun kesalehan sosial kita. Sholat kita soleh individu, Pak. Zikir kita soleh individu, Pak. Ya. Kemudian ibadah-ibadah kita yang lain yang mahdoh, itu adalah ibadah personal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, amal soleh kita diminta untuk soleh secara sosial. Salah satu tadi yang di bagian dalam tadi adalah berbagi. Nah, berbagi yang konteksnya di dalamnya yang paling utama adalah rizki kita, maka itu adalah bagian dari kesolehan sosial. Ya, berbagi apa yang kita punya tadi itu. Punya harta, kita bagi harta kita. Punya ilmu, kita bagi ilmu kita. Punya keterampilan, kita bagi keterampilan kita. Punya keahlian, kita bagi keahlian kita. Maka itu adalah bagian dari kesolehan sosial. Ya, contoh sederhananya di Al-Furqan ini. Yang ngerti listrik, dia yang megang listrik. Kalau Ricky yang megang listrik, konslet tiap hari. Ya, ada yang megang listrik. Oh, yang mengerti tentang air, ngurusin tuh mesin air, paham dia. Oh, yang paham tentang tanaman, ngurusin tanaman dia, dan lain-lain sebagainya. Itu mencerminkan apa? Bahwa kesolehan sosial itu juga merupakan bagian terpenting dari sebuah amal soleh, sebuah amal ibadah dalam rangka menggapai keberhasilan dan kesuksesan. Nah, tadi saya janji, kebahagiaan apa sih yang mau dicapai dalam kehidupan kita? Maka tidak adalah puncak kesuksesan, puncak kebahagiaan yang ingin kita raih dalam kehidupan ini, kecuali sebagaimana yang Allah berikan kepada kita, yang Allah sampaikan kepada kita, yang Allah beritakan kepada kita. Apa puncaknya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Mana jiwa yang tenang? Jiwa yang dimulai dari iman tadi, Pak. Imannya, sabarnya, kerja kerasnya, teguh hatinya, dan lain-lain tadi itu. Kemudian kata Allah, kembalilah kepada Tuhanmu. Pasti nggak Pak kita kembali kepada Tuhan? Sesuatu yang pasti, kita kembali kepada Allah pasti. Maka tadi di awal disampaikan, hidup ini harus berorientasi akhirat. Kenapa? Karena pasti kata Allah, kamu akan kembali kepadaku. Itu kata Allah, kembalilah kepadaku. Pada saatnya nanti, pada waktunya nanti, pada masanya nanti, pasti kata Allah. Kata Allah, dengan hati yang ridho. Jadi ketika nanti sampai masanya Bapak dan jemaah sekalian, kita tiba waktunya, kita kembali kepada Allah, kita ridho. Ridho kita. Bahasa Indonesianya rela kita. Menerima takdir Allah pada saat itu. Bahwa telah selesai batas hidup kita. Dan telah sampai ajal kita. Ridho kita, rela kita. Sebab kalau nggak rela, nanti ngomongnya begini. Ya Allah, tunda dulu sakaratul mautku ya Allah. Tunda ajalku ya Allah. Begitu bagi orang-orang yang tidak ridha. Di surat Al-Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya akhadhakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada orang yang meminta kepada Allah, ya, karena nggak ridho. Dia kenapa dia nggak ridho? Mungkin menyadari, mungkin dia tahu, faham bahwa dia belum punya bekal apa-apa. Dia minta, ya Allah, tunda sakaratul mautku, tunda kematianku, tunda ajalku sampai waktu yang agak lama. Tapi kata Allah, tidak, kata Allah. Kalau sudah sampai ajal pada seseorang, kata Allah, maka pasti akan sampai kepadanya. Tidak ada istilah tunda menunda. Kita ridho Pak. Kemudian Allah pun ridho. Kita ridho, Allah ridho menyambut kita ketika kita kembali nanti ke hadapan Allah. Kita ridho, Allah ridho. Ya, kita aja sesama manusia Pak, ketemu seseorang kalau nggak disambut Pak. Bapak bertamu ke rumah seseorang tapi nggak disambut Pak, dicuekin Pak. Pasti kita maunya langsung, udah saya balik aja lagi, ngapain? Ya, ini Allah menyambut kita dengan keridhoannya. Kemudian fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam kelompok hamba-hambaku. Siapa hamba-hamba Allah? Nabi dan Rasul, orang-orang soleh, para sahabat. Kita disuruh masuk ke dalam kelompok ini. Fadkhuli fi ibadi, hamba-hamba Allah yang terbaik. Kemudian apa? Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan surga itulah puncak kebahagiaan. Terjawab Riki ya? Iya. Apa sih puncak kebahagiaan yang kita capai dalam kehidupan kita? Kemenangan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita dalam hidup ini, orientasinya akhirat. Tiada lain, puncak kebahagiaan itu adalah kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho, diterima oleh Allah dalam keadaan ridho atau diridhoi oleh Allah. Kita dihimpun oleh Allah bersama kelompok hamba-hamba Allah yang soleh, dan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahagianya bagaimana dalam surga nggak perlu digambarkan sekarang. Nanti bisa dibaca dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana nikmatnya kehidupan dalam surga. Bapak-bapak jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang bisa saya sampaikan pada kajian itikaf malam ini. Mudah-mudahan tadi ada 7 langkah yang bisa kita tempuh, yang bisa kita bangun dalam kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan, kesuksesan.
Sedikit saya kembali ke depan tadi, bahwa tadi di awal tadi disebutkan paradigma umum sukses itu harta banyak, kedudukan tinggi. Nggak ketemu ya? Nggak ketemu. Artinya apa? Kedudukan tinggi, harta yang banyak, popularitas, ketenaran, kemudian strata sosial, itu adalah bagian yang merupakan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai fasilitas saja, bukan tujuan. Jabatan tinggi, popularitas, status sosial yang tinggi, kemudian banyak harta dan lain sebagainya, itu bukan tujuan dan orientasi kehidupan kita. Itu adalah fasilitas penunjang untuk kita menuju orientasi kebahagiaan akhirat. Punya jabatan tinggi boleh nggak? Ya boleh. Tapi ketika engkau tanda tanganilah sesuatu yang melahirkan kemaslahatan. Jadi wali kota, jadi camat, jadi bupati, jadi presiden, ketika menandatangani sesuatu kebijakannya, tanda tangannya menghasilkan kemaslahatan. Demikian pula yang lain-lainnya. Dia diorientasikan untuk membawa kebahagiaan, untuk tercapainya kebahagiaan kehidupan kita di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang menggapai sukses, keberhasilan yang hakiki, bukan keberhasilan yang semu, tetapi keberhasilan yang kekal, yang tiada lain kecuali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita janjinya, yaitu menerima dengan keridhaannya, dan kita diberikan kebahagiaan hidup dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kajian I'tikaf malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangannya dari apa yang saya sampaikan, saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun kepada Allah. Mohon maaf kepada bapak-bapak dan jamaah sekalian, dan lebih dan kurangnya saya mau ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Ji Rizal. Ya, dalam diri kita itu Allah menyematkan dua potensi. Ya, di dalam surat Asy-Syams ayat 8 dan seterusnya itu Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi siapapun kita, pasti di dalam diri kita ada dua potensi. Yang pertama adalah potensi takwanya, artinya potensi kebaikannya, dan yang kedua adalah potensi keburukannya, takwaha fujuraha. Maka kata Allah selanjutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung, ya, sukses, berhasil bagi yang mampu menjaga ketakwaannya. Rugi bagi yang mengotorinya. Gitu. Nah, pertanyaannya, di antara kedua potensi ini mana yang paling kuat? Nah, tadi ada ungkapan, kenapa kok dalam kondisi tertentu ada sabar, kemudian sudah beristighfar, berzikir dan lain sebagainya, kemudian justru emosinya kemudian terus meningkat. Dalam konteks yang lain, sesungguhnya emosi itu bersumber dari nafsu amarah, ya, dari dalam potensi diri kita juga. Nah, bagaimana untuk meredamnya? Ya, salah satu di antaranya adalah tadi sudah disebutkan, zikir. Yang kedua adalah sholat. Ya, jadi mungkin sudah zikir, sudah beristighfar, maka berikutnya adalah ternyata belum mereda juga, maka kemudian kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Ya, sholat sunnah kita laksanakan dalam rangka untuk apa? Karena ketika di dalam sholat, maka
seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, adalah dalam konteks berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hal itulah kita berharap, kita bermohon Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, memberikan penurunan dari emosi, kemudian juga amarah yang sedang bergejolak atau yang muncul dalam diri kita, nah sehingga kita bisa mengendalikannya. Jadi tentu dimulai dengan berwudu, Pak. Jadi ketika kita dalam konteks seperti itu, zikir tadi sudah, mungkin istighfar mungkin yang sering diucapkan ketika dalam seperti itu. Tetapi untuk bisa melanjutkannya adalah dengan melaksanakan sholat, ya, sholat sunnah tentunya, ya, sehingga kita meyakini bahwa di dalam sholat kan Allah menyebutkan aqimis sholata li dzikri, sholatlah kamu dalam rangka ingat kepadaku. Nah, dengan sholat maka sesungguhnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Jadi Allah memahami, Allah mungkin tahu kondisi yang kita hadapi, ya, salah satu di antaranya adalah kondisi di mana kita tidak mampu mengendalikan emosi ataupun amarah yang tadi. Jadi karena tidak ada cara lain, ya, kita tidak bisa melakukan cara yang lain dalam rangka mau mengelola emosi, mengelola nafsu, mengelola amarah yang sedang kita hadapi pada saat itu. Jadi sebagaimana yang Allah sebutkan tadi, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat tentu dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena di dalam sholat seluruh anggota tubuh kita dari rambut sampai ujung kaki kita adalah sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak Erizal, mudah-mudahan sholat menjadi solusi, ya. Mungkin ada yang lain? Silakan. Oh ya, di belakang, ya. Masih konteksnya sabar. Iya. Baik. Sekali lagi, jadi memang tadi saya contohkan Pak, ya. Nabi Muhammad itu diperlakukan kurang bagus, ya, oleh kafir Quraisy. Ya, tetapi Nabi, Pak, Rasulullah, ya, beliau tidak membalasnya. Ya, jangankan membalasnya dengan kerikil lagi, ya, dengan ucapan yang jelek pun tidak. Tapi kalau kita sudah sumpah serapah, ya mungkin kalau tadi lemparin pakai kerikil, mungkin kita cari batu yang lebih besar dari kerikil, gitu ya. Nah, tetapi menyadari bahwa memang kita bukan berarti bahwa kalau kita bukan nabi ya memang kita nggak bisa bersabar, tidak. Buktinya perintah Allah tadi kan untuk orang yang beriman, iya, tidak hanya untuk nabi, tapi bagi orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Hai orang-orang beriman, bersabarlah dan kuatkan. Kuatkan maksudnya itu tidak menyerah begitu. Ya, tapi terus berusaha agar kesabaran itu tetap bisa kita lakukan, gitu ya. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi. Ya, salah satu di antaranya kita beristighfar, ya, untuk meminta ampun kepada Allah, bahwa saat itu kita dalam kondisi dikuasai oleh hawa nafsu, dikuasai oleh iblis, syaitan, dan seterusnya. Dan kemudian kita harus memperbanyak membaca a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Ya, kenapa kita disuruh membaca di surat An-Nas itu? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi waswis itu, hasutan itu datang dari jin dan manusia. Setan, iblis datang dari kelompok jin dan manusia. Nah, karena di dalamnya ada salah satunya kadang-kadang dari setan yang bergolongan jin mungkin nggak terlalu berpengaruh, tapi setan yang datang dari golongan manusia ini juga amat sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu
sekali lagi kita tidak boleh pesimis bahwa saya tidak bisa bersikap sabar. Nah, tetapi kita terus melakukannya. Salah satu di antaranya adalah dengan berzikir, kemudian melaksanakan sholat, gitu ya. Jadi ketika kita dalam kondisi seperti itu, nggak ada solusi lain Pak, kecuali sholat. Karena kalau memegang yang lain pasti bertambah Pak. Apalagi megang kayu, ya megang apa gitu kan. Nah, jangan, kita disuruh berzikir. Kalau juga tidak reda, ya tadi mengambil air wudhu, kemudian melaksanakan sholat sunnah, atau mungkin dialihkan misalnya membaca Quran dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan dalam konteks seperti itu, gitu ya. Jadi betul manusia adalah bukan nabi, bukan rasul. Manusia tempatnya salah, tempatnya khilaf, dan juga tempatnya emosi dan amarah. Nah, tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa melakukannya, karena Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersabar dan menguatkan kesabarannya. Begitu Pak. Jadi jangan sampai kita beralasan, oh saya kan bukan nabi, bukan rasul. Ya sudah, emang kesabaran saya sudah habis nih. Maka kembali lagi ke pongkol awalnya tadi, ke depan yang paling awal tadi, apa tadi Pak? Nih di sini. Iman itu menentukan, ya. Tidak ada ucapan kita, tidak ada sikap kita, tidak ada perilaku yang kita lakukan kecuali bersandar pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci, ya. Maka kalau sandarannya semua kembali kepada iman, bahwa tidak ada sesuatu yang kita lakukan kecuali dalam pengawasannya, dalam pencatatannya, dalam pemantauannya, maka sesungguhnya kita dapat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Pak. Baik, para bapak jemaah sekalian, kita akhiri kajian kita dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa-apa tadi yang telah kita bahas, kita diskusikan, semuanya bersumber dari Al-Qur'an, yang merupakan nilai-nilai kemuliaan yang menjadi dasar panduan bagi orang-orang yang beriman, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran yang sebanyak-banyaknya dalam rangka kita menuju kebaikan, kebahagiaan, kesusahan yang hakiki tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabahnya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.